إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله تعالى قد قال في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiada sebuah ucapan yang pantas saya ucapkan pada kesempatan kali ini selain ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita semuanya. Salah satunya nikmat yang berupa kesehatan. Sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan untuk melangkahkan kaki kita, untuk menggerakkan jiwa kita, untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam sebagai tetap terlimpahkan kepada uswah kita, kepada qudwah kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita, yang telah menuntun kita sehingga kita mengetahui ainal haq wa ainal batil, mana itu kebenaran dan mana itu kebatilan. Dan tiada sebuah wasiat yang pantas saya wasiatkan kepada jamaah sekalian selain wasiatut taqwa, yaitu wasiat supaya kita konsisten untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana wasiat ini adalah wasiatul awwalin, wasiat para generasi awal umat ini sejak Nabi Adam alaihissalam, dan wasiatul akhirin, demikian juga wasiat yang terus dilanjutkan oleh generasi-generasi berikutnya. Sehingga seorang khatib tidak ada sebuah wasiat yang pantas untuk diwasiatkan selain wasiatut taqwa, supaya kita imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, supaya kita senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Kalau kita perhatikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dan memberikan al-kutub, memberikan kitab-kitab kepada mereka supaya menjelaskan kepada umatnya kaifa ya'budunallah, bagaimana mereka menyembah Allah, wa kaifa yuwahhidunallah, dan bagaimana mereka mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita jelas, kalau kita lihat betapa jelasnya apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, rusulan mubashshirina wa mundirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tugas seorang rasul. Tugas seorang rasul adalah dua hal. Yang pertama, mubasyirina, mereka memberikan kabar gembira, mereka memberikan giving good tidings, memberikan good news, memberikan kabar gembira kepada umatnya yang berupa masa depan yang cerah di akhir nanti. Demikian juga seorang rasul mundirin, memberikan peringatan. Kenapa fungsi Rasul dua ini? Yang pertama mubasyirina wa mundirin, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjah, supaya manusia kelak di yaumul hisab itu tidak memiliki hujjah, argumentasi. Kalau saya tidak melakukan kebaikan karena Engkau ya Allah tidak mengutus kepadaku seorang rasul yang mubasyir wa mundir. Sehingga nanti ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mengutus seorang rasul, maka manusia tidak memiliki hujah lagi, tidak memiliki argumentasi untuk mengelak terhadap apa yang akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Oleh sebab itu kalau kita lihat semua rasul itu mubasyirina wa mundirin. Demikian juga kalau kita lihat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira." Wa ma arsalnaka, tidaklah kami mengutus wahai Muhammad illa kafatan lin-nas, kecuali untuk semua manusia. Sehingga risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah risalah universal, risalah yang tidak dibatasi oleh bangsa, suku maupun batasan-batasan yang lain. Semua umat pada akhir zaman ini harus mengakui risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah menjelaskan bahwasanya Nabi kita Muhammad juga sebagaimana tugas para nabi dan rasul sebelumnya, Nabi Muhammad adalah basyirun wa nadhira. Nabi Muhammad adalah pemberi kabar baik dan demikian juga pemberi peringatan. Oleh sebab itu kalau kita perhatikan, berarti substansi dan inti kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul, bahwasannya seorang rasul memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Seorang rasul melakukan dakwah, mengajak umatnya untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ketika kita bicara dakwah, dakwah itu bukanlah sebuah tugas yang dibebankan oleh Allah kepada para rasul saja. Allah sendiri mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga melakukan dakwah. Allah mengatakan wallahu yad'u ila daris salam. Allah mengajak, melakukan dakwah kepada kita semuanya ila daris salam, kepada Darussalam. Apa itu? Al-Mufassir menjelaskan yang dimaksud Darussalam adalah al-jannah. Wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada siapa saja ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Oleh sebab itu kalau kita perhatikan pada intinya, wazifatul anbiya wal mursalin, tugasnya para nabi dan rasul adalah untuk mengajak umatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengajak umatnya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala,
supaya umatnya melakukan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Al-Qur'an mengatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin, sungguh kami telah mengutus fi kulli ummatin, pada setiap umat. Tidak ada umat yang tidak diutus di situ rasul. Rasulan, seorang rasul. Tugasnya apa? Ani'budullaha, supaya umatnya melakukan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajtanibut taghut, dan menjauhi at-taghut. Maka para ulama ketika menafsirkan ma huwa taghut, apa itu taghut? Umar bin Khattab mengatakan at-taghut huwa syaitan. Yang disebut taghut adalah syaitan. Tapi Imam Malik rahimahullah ketika menafsirkan makna taghut itu dengan makna yang lebih universal, yang disebut taghut adalah kullu ma ubida min dunillah, segala yang disembah, segala yang ditundui, segala yang dipatuhi selain Allah, maka itu disebut taghut. Ini tugas dan inti para rasul, bahwasanya para rasul mengajak seluruh umatnya untuk melakukan tauhid kepada Allah, untuk melakukan ketauhidan secara murni. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kalau kita perhatikan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, itu adalah huwa da'i al-awwal, adalah dai yang pertama. Dai yang pertama yang mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah, yang mengajak umatnya untuk melakukan ketauhidan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan misi ini dilanjutkan oleh para sahabatnya. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, maka para sahabat yang tinggal di Madinah melakukan diaspora, hidup di berbagai macam daerah, sehingga Islam menyebar sampai di Mesir, sampai di Aljazair, sampai di Maroko, sampai di Iran, sampai di India. Ini adalah berkat jasa para sahabat. Demikian juga Islam sampai kepada negara kita yang secara geografis sangat jauh dari Arab Saudi. Oleh sebab itu para sahabat selalu mengembang dan meneruskan misi Nabi Muhammad SAW. Mereka melakukan dakwah bil mal, mereka melakukan dakwah dengan harta, mereka melakukan dakwah bin nafs, dengan jiwa, sehingga Islam sampai pada seluruh penjuru dunia ini. Dan kalau kita perhatikan kenapa Nabi Muhammad SAW berhasil di dalam melakukan dakwah, kenapa para sahabat berhasil melakukan dakwah, ternyata Nabi Muhammad SAW sudah menjelaskan tentang konsep atau tentang metodologi di dalam berdakwah. Dia mengatakan kul hadhihi sabili, katakanlah hadhihi sabili, inilah jalanku, ad'u ilallah, saya mengajak kepada Allah. Dakwah hanya ditujukan kepada Allah. Dakwah tidak ditujukan untuk sebuah komunitas, dakwah tidak ditujukan untuk suatu golongan, tetapi dakwah yang dilakukan oleh Rasul adalah ad'u ilallah, saya mengajak kepada Allah, ala basiratin, atas pondasi basirah, atas pondasi ilmu, atas pondasi kesabaran, atas pondasi-pondasi yang lain. Wa man ittaba'ani, demikian juga Rasul mengatakan bahwasanya metodologiku ini bukan metodologi saya sendiri, tetapi juga diikuti oleh orang-orang yang mengikutiku. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, maha suci Allah dan tidaklah aku termasuk orang-orang yang musyrik. Kalau kita perhatikan bahwasanya metodologi dakwah Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya dakwah itu ala basirah, maka para ulama menjelaskan apa itu basirah. Paling tidak ada 3 penafsiran tentang basirah yang ditafsirkan oleh para ulama. Yang dimaksud al-basirah di sini adalah al-ilmu qabla dakwah, adalah ilmu pengetahuan sebelum dakwah. Ini pentingnya ketika kita melakukan dakwah, maka hal yang paling basic yang harus kita miliki adalah keilmuan.
Maka dakwah kita tidak mungkin berhasil tanpa didasari, tanpa ada sebuah pondasi, yaitu ilmu. Oleh sebab itu ketika kita perhatikan bahwasanya agama Islam sejak awal mendeklarasikan dirinya sebagai dinul ilmi wal hadarah, adalah agama ilmu pengetahuan dan agama peradaban. Sehingga ayat yang turun kepada Nabi Muhammad SAW, ayat pertama berbicara tentang pentingnya ilmu itu. Sehingga ayat yang kita hafal yang pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Kalau kita perhatikan kenapa ayat yang pertama justru menganjurkan kita untuk melakukan pembacaan. Bahwasanya keimanan kita itu tidak ada nilainya kalau tidak disertai dengan ilmu pengetahuan. Kalau kita perhatikan, kita bandingkan bahwasanya kenapa Islam sejak awal mementingkan tentang ilmu. Kalau kita lihat di dalam Bible, di Old Testament, New Testament, maka tidak jarang sekali berbicara tentang ilmu. Tapi ketika Al-Quran turun, pertama kali ayat yang turun kepada Nabi Muhammad SAW sudah mengatakan Iqra, bahwasanya umat Islam itu harus cerdas, umat Islam harus memimpin, umat Islam harus banyak melakukan pembacaan, melakukan kajian. Ini yang kurang di dalam diri kita. Mungkin di antara kita banyak yang melakukan, saya semangat untuk melakukan dakwah, tetapi dakwah yang dilakukan tidak didasari atas pondasi ilmu. Oleh sebab itu kalau kita perhatikan betapa pentingnya ilmu sebagai pondasi kemajuan umat Islam pada zaman Rasul, maka ketika itu dalam Al-Quran dinarasikan, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Ketika ayat yang berkaitan dengan jihad itu turun, maka secara spontanitas seluruh komunitas Islam yang ada di Madinah ketika itu dengan semangatnya merespon terhadap panggilan jihad. Semuanya ingin melakukan jihad. Tetapi ketika itu yang dikatakan Nabi, kenapa tidak ada ta'ifah liyatafaqahu fid din? Kenapa semuanya ikut jihad? Kenapa tidak ada sekelompok yang melakukan tafaqquh, melakukan kajian, melakukan studi terhadap agama ini? Karena ilmu itu penting dan dijelaskan waliyungdiru qaumahum, ketika seorang memiliki ilmu, dia mampu berdialektika, dia mampu berdiskusi dengan kaumnya. Agama ini sebuah kebenaran, tetapi ketika agama ini disampaikan dengan tidak cara yang benar, maka hasilnya negatif. Ini penting. Kenapa Islam sejak awal mengokohkan pondasi ilmu? Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kalau kita lihat kenapa Nabi Muhammad SAW itu berhasil di dalam dakwahnya, salah satu rahasianya adalah al-linu ma'ad dakwah. Nabi Muhammad SAW itu tidak kasar di dalam menghadapi umatnya, tidak gampang memvonis umatnya, tidak gampang menyesatkan umatnya. Ini sebuah kelembutan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa bima rahmati minallah, sebab rahmat Allah linta lahum, kamu bersikap lemah lembut kepada kaummu. Walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min haulik. Ya Muhammad, kalau engkau kasar di dalam menghadapi umatmu, kalau engkau mudah menyesatkan umatmu, kalau engkau mudah menvonis umatmu, maka umatmu tidak akan merangkul kamu, umatmu tidak akan merespon dakwahmu, justru umatmu akan meninggalkan kamu. Oleh sebab itu Nabi Muhammad meletakkan pondasi bahwasanya di dalam kita berdakwah, kita harus bersikap arif,
mengetahui konteks masyarakat yang kita hadapi, berdiskusi dan berdialog kepada umat kita sesuai dengan pemahaman mereka. Oleh sebab itu ketika Al-Quran menjelaskan tentang manhaj dakwah, tentang metodologi dakwah, Al-Quran mengatakan ud'u ila sabili rabbika, serulah kepada jalan Tuhanmu, bil hikmah. Yang pertama yang ditegaskan dengan hikmah. Hikmah itu apa? Para ulama menjelaskan al-hikmatu wal ilm. Al-hikmatu hiya ilm. Hikmah itu adalah ilmu. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan setiap kata hikmah yang disebutkan di dalam Al-Quran, fal muradu biha as-sunnah, yang dimaksud adalah sunnah. Yang kedua, wal mau'izatul hasanah, dakwah itu dengan metodologi kita memberikan giving good example, memberikan contoh yang positif, yang baik. Dakwah tidak harus dengan bil qaul atau bil lisan, tetapi dakwah juga boleh dengan dakwah bil hal. Bahkan lisanul hal afsahu min lisanil maqal, bahwasanya kita berdakwah dengan memberikan contoh itu lebih efektif daripada kita berdakwah dengan mengeluarkan statement-statement saja. Yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Ketika kita berdakwah, maka ada orang yang mendebat, ada orang menentang dakwah kita, maka seorang dai wajadilhum billati hiya ahsan harus bisa melakukan dialektika, harus bisa berdiskusi, harus bisa berbicara sesuai dengan konteks kaum atau masyarakat yang dihadapi. Kemudian jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penafsiran ala basirah yang ketiga, bahwasanya dakwah itu supaya berhasil harus ada as-sabru ba'da dakwah. Harus ada kesabaran setelah kita melakukan dakwah. Oleh sebab itu sabar. Semua orang berpotensi untuk marah. Semua orang berpotensi untuk kecewa. Tetapi ketika kita melakukan dakwah, kita harus mengontrol diri kita dan selalu saling menasihati, wa tawasau bis sabr. Harus saling menasihati supaya kita tetap konsisten di dalam jalan ini. Konsisten dari apa? Anil ma'asi wa ala ta'ah. Konsisten supaya kita tidak melakukan kemaksiatan dan konsisten di dalam kita menjalankan ketaatan. Oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya sabar di dalam melakukan dakwah. Allah mengatakan fasbir ya Muhammad, sabarlah engkau kama sabara ulul azmi minar rasul, sebagaimana rasul-rasul ulul azmi itu juga memiliki kesabaran di dalam mengajak umatnya kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu seorang dai harus menyadari bahwasanya betapapun hebatnya dia, betapapun kayanya dia, betapapun tingginya ilmu yang dia miliki, tidak ada jaminan umatnya bakal mengikuti dia. Oleh sebab itu ketika Nabi Muhammad putus asa, saya ini seorang nabi, masa saya mengajak umat saya, Abu Thalib, untuk mengatakan ketika meninggal, la ilaha illallah ya am, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Tetapi Abu Thalib tidak bisa, tidak mau mengatakan. Ketika itu Nabi Muhammad frustasi, ketika itu Nabi Muhammad kecewa, sehingga turunlah ayat, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak memiliki otoritas, sehingga engkau tidak memiliki potensi untuk memberikan hidayah kepada siapa saja yang engkau cintai. Walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah dapat memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki. Yang dimiliki seorang dai adalah hidayatud dilalah wal irsyad. Kita hanya bisa membimbing dan mengajak umat kita. Adapun hidayatut taufik itu adalah otoritas yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup khutbah ini, maka yang perlu kita garis bawahi tentang betapa pentingnya dakwah, bahwasanya Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada semua umatnya untuk melakukan dakwah. Nabi Muhammad di dalam hadisnya yang cukup masyhur mengatakan, balighu anni walau ayah, sampaikanlah dari ajaranku walau ayatan. Kalau kita perhatikan, walau itu lil ghayah, menunjukkan arti ending, puncak. Walau ayatan ghayatun lil kilah, menunjukkan puncak sedikit-dikitnya. Kalau kita hanya tahu satu ayat pun harus kita sampaikan. Sehingga para ulama mengatakan bahwasanya hukum dakwah pada dasarnya adalah wajib bagi setiap individu qadrul istita'ah, sesuai dengan kemampuannya. Dan yang kedua yang perlu kita garis bawahi, bahwasanya umat ini tidak akan mencapai khairiyah, kemuliaan, keagungan, kecuali dengan melakukan dakwah. Dan sejak awal Al-Quran mengatakan, kuntum khaira ummatin, kamu sekalian adalah sebaik-baik umat, kamu sekalian the best people, kamu sekalian adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang dilahirkan kepada manusia. Dan dijelaskan kenapa kita umat yang terbaik, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, karena kita melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Wa tu'minuna billah, dan kita beriman kepada Allah. Kalau kita perhatikan di dalam ayat ini, kenapa amar ma'ruf dan nahi munkar itu lebih didahulukan daripada iman kepada Allah? Seharusnya iman dulu baru amar ma'ruf nahi munkar. Ini didahulukan untuk menunjukkan li ahamiyati hadhi dakwah, untuk menunjukkan betapa pentingnya dakwah ini, sehingga dakwah diposisikan sebelum al-iman billah. Demikian juga Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya dakwah ini sangat penting dan memiliki pahala yang luar biasa. Salah satunya Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib pada Yaumul Khaybar, ketika diberikan royah, yaitu bendera perang. Ketika itu Nabi Muhammad mengatakan, ya Ali, fa wallahi la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumrin na'am. Ya Ali, seandainya engkau mampu mengajak satu orang saja kepada jalan Allah, khairun laka min khumrin na'am, lebih baik daripada engkau memiliki unta yang kemerahan, yang merupakan ketika itu harta yang paling mewah yang dimiliki oleh bangsa Arab. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fa ya ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wa aqimus shalah.